Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi muhlikat ingkang kaping 7 iku al-buhlu wa hubbul mal. Tegese umet lan demen arta. Ngendika Allah Subhanahu wa taala ing dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Tegese eling-eling wong kang padha ngimanaken ing Allah, aja nglalekake ing sira kabeh arta ira lan anak-anak ira. Aja nglalekake saking ibadah ing Allah Subhanahu wa taala. Lan eling ing Allah. Mongko sapa wonge gawe-gawe kaya mengkono, mongko utawi wong iku temen-temen rugi utawa tuna. Lan ngendika Allah Subhanahu wa taala wonten ing sanesipun ayat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tegese ora angin arta ira lan anak-anak ira iku dadi fitnah ing atase ira. Mongko sapa wonge milih ing artane lan anake tinggal ing barang kang amarekake ing Allah saking pira-pira taat lan ibadah, mongko temen-temen tuna kelawan tuna ingkang agung. Lan ngendika Hasan, demi Allah ora mulyaake wong suwiji ing dirham angin nginakake Allah ing wong iku. Lan ngendika Kiai Yahya bin Ma'ad, utawi dirham iku kala jengking. Mongko lamun ora bisa sira duwe penaware, mongko aja ngalap sira ing dirham. Krana dadi ngentuk maring sira. Mongko lamun ngentuk, mongko mati sira sebab ana upase. Mongko matur suwiji wong, punapa ya Yahya bin Ma'ad penaware? Mongko ngendika Yahya bin Ma'ad, lan iya iku arep ngalap sira ingkang halal lan arep merentahake ing dirham ing dalem hae. Lan aja ana kumet sira kabeh ing dalem dirham ira. Ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ora manjing ing swarga wong kang kumet utawa bakhil. Lan ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, setuhune Allah iku sifate lomo lan demen Allah ing wong kang lomo. Lan demen Allah ing bagus-baguse budi pekerti. Lan sengit Allah ing ala-alane budi pekerti.
Lan menurut setengah sahabat lan matur setengah sahabat maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, punapa ngamal ingkang luweh utama? Mongko ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utawi utamane amal iku yaiku sabar lan lomo utawa dermawan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi hari ini kita dituntun oleh Mbah Kiai Solah Darat untuk bisa memahami tentang harta yang kita punya, tentang harta yang kita kumpulkan. Yang pertama, tadi Mbah Kiai memberikan pemahaman pada kita dari ayat Al-Quran bahwa harta itu punya potensi untuk menghalangi kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus paham bahwa harta itu punya potensi menghalangi kita untuk taat pada Allah. Ini potensi. Satu contoh, ketika seseorang punya uang yang banyak, lalu Allah memberikan kewajiban pada orang itu untuk berzakat. Tapi karena kecintaannya terhadap harta sehingga rasa eman itu ada. Itu potensi. Jadi kita harus mengetahui bahwa harta, dengan kecintaan harta itu kadang-kadang kita untuk beribadah sesuai kewajiban karena harta itu gitu agak. Terus ada orang punya uang, lalu dengan uang itu dia berkewajiban untuk beribadah haji, lalu dia rasa sayang dengan uang itu sehingga tidak ibadah haji. Itu ada lagi orang punya uang, lalu dia dianjurkan untuk membantu orang lain karena orang lain itu membutuhkan bantuan. Dia juga agak eman, loh ini punya kerja saya sendiri kok suruh bantu. Itu potensi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu Mbah Kiai memberikan pemahaman pada kita atau gambaran pada kita tadi, mengambil dari pendapat seorang ulama bahwa harta itu diumpamakan seperti kalajengking, binatang yang punya bisa. Sehingga kalau kita tidak pandai-pandai punya penawarnya, itu kita akan dibunuh oleh harta itu sendiri. Nah, kalau jengking satu kita masih bertahan. Kalau 1000 kalajengking kan menjadi kita mati. Kita dientuk kalajengking 1000. Harta kalau hanya 10.000 aman-aman saja. Tapi kalau harta sampai ratusan juta itu kan berpengaruh besar. Sehingga kita harus punya penawarnya. Nah, penawar harta agar kita selamat dari penderitaan, yaitu besok, karena banyak orang yang punya harta, justru dengan harta itu orang tidak masuk surga tapi masuk ke neraka. Tadi dientuk. Nah, kenapa orang itu punya harta banyak kok jadi masuk ke neraka? Karena dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Jadi dia dengan harta punya kewajiban untuk berzakat, dia tidak mengeluarkan zakat. Dia punya harta, dia dianjurkan agar bersedekah, dia tidak bersedekah. Nah, ini akibat kesayangannya, kecintaannya terhadap harta, sehingga dia lupa kewajiban-kewajiban itu. Lalu penawar yang harus dilakukan terhadap harta itu, yang pertama adalah di dalam mengumpulkan harta itu kita harus berhati-hati.
Dalam arti kita harus memilih yang halal, karena harta itu ada dua sumbernya, ada sumbernya yang haram dan ada sumbernya yang halal. Maka pada saat kita mencari harta itu dari yang halal. Kalau berdagang ya tidak menipu, kalau bekerja di perusahaan ya tidak korupsi katalah begitu, atau di lembaga pemerintahan. Kita benar-benar agar kita itu tidak merugi karena harta itu. Jadi yang pertama, agar kita selamat dari harta itu, kita ambil dari jalan yang halal. Yang kedua adalah kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap harta yang ada. Kalau kita sudah saatnya harus berzakat, harus kita keluarkan zakat. Itu agar kita selamat, aman dari harta itu. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Mbah Kiai memberikan pemahaman pada kita bahwa dengan harta itu kita akan bisa meningkat menjadi orang yang dermawan, di mana orang dermawan itu paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang itu bisa dianggap dermawan kalau tidak punya harta? Kan begitu. Orang itu dikatakan dermawan kalau dia punya harta. Dermawan itu bagaimana ya? Sering memberi, mengumpulkan jamaah, ajak makan bersama, itu orang dermawan. Jadi terus mengumpulkan jamaah, diajak pergi ziarah, itu dermawan. Nah, kalau orang mau mengajak jamaah makan-makan tidak punya uang kan, jadi tidak jadi dermawan. Maka harta itu menjadi mulia kalau kita gunakan pada tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai orang yang berbudi pekerti baik dan mencintai orang yang dermawan. Berikutnya, Rasulullah memberikan gambaran pada kita, orang itu tidak akan masuk surga kalau orang itu bakhil atau pelit. Nah, ini kan satu ancaman bagi kita. Ketika kita punya harta itu, kita harus berusaha menjauhkan dari sifat pelit atau bakhil itu. Nah, sifat bakhil atau pelit itu hanya dimiliki orang yang berharta. Nah, orang yang tidak punya bagaimana dikatakan pelit atau bakhil? Oh, dia tidak punya harta. Jadi orang punya harta itu punya dua pangkat, katakanlah pangkat pelit dan pangkat dermawan. Tinggal kita memilih. Kalau kita punya sifat pelit, maka kita akan dijauhkan dari surga. Kalau kita punya sifat dermawan, maka kita akan didekatkan dengan surga. Jadi harta ini posisi ada di tengah-tengah sebagai sarana, tinggal kita bagaimana bisa memanfaatkan harta itu. Nah, kita bisa memanfaatkan harta itu kalau yang pertama kita punya keimanan yang kuat. Yang kedua, kita punya pemahaman tentang syariat agama. Kuncinya itu. Orang punya harta banyak karena tidak mengaji, tidak paham, sehingga tidak tahu ada kewajiban zakat, kan jadi tidak melaksanakan kewajiban itu, atau keimanannya kurang kuat sehingga dia eman mengeluarkan zakat, eman bersedekah, eman menjadi orang dermawan. Enak mengumpulkan orang banyak makan-makan, ini hasil kerja saya. Itu kan dulu makanya korun dipendam dengan hartanya itu karena dia punya keyakinan bahwa apa yang dia peroleh itu karena hasil kerja keras dia, sehingga dia merasa eman, merasa menentang akan kewajiban-kewajiban. Padahal sebenarnya harta yang kita peroleh, yang kita kumpulkan itu hakikatnya itu Allah yang memberi. Orang kerja keras
bersungguh-sungguh dari pagi sampai malam. Kalau Allah tidak memberikan rezeki yang banyak, ya dapatnya sedikit. Ini bukan berarti langsung kita lah kafir, Gusti Allah, bukan. Ini kita memahami bahwa harta yang kita peroleh itu pada hakikatnya itu pemberian dari Allah. Sama-sama anak kecil lahir dari tukang becak dengan anak kecil yang lahir dari gubernur, kekayaannya banyak mana? Anak gubernur. Padahal anak kecil yang lahir dari gubernur kan dia tidak memilih. Allah, saya lahir dari gubernur. Yang satu, Allah, saya jangan lahirkan dari anak tukang becak. Bukan pilihan, itu Allah yang menempatkan. Nah, ini pemahaman kita. Jadi rezeki itu Allah yang memberi. Buktinya apa? Kita tidak punya pilihan. Kalau saya boleh memilih, saya punya milih anaknya Pak Presiden, mesti uangnya banyak. Kalau boleh memilih, tapi kan tidak bisa. Kita lahir tahu-tahu dari orang biasa. Terus yang satu lahir tahu-tahu dari anaknya pejabat. Umumnya pejabat itu uangnya banyak, sehingga dia punya uang banyak karena Allah memberikan rezeki yang banyak. Dia lahir dari orang kaya, yang satu lahir dari orang miskin. Ini Allah yang menempatkan, sehingga apapun yang Allah berikan itu pada hakikatnya untuk menguji kita. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi untuk menguji sejauh mana tata krama atau budi pekerti seseorang di dalam menghadapi kemiskinan, menghadapi kekayaan, menghadapi kesehatan, menghadapi rasa sakit. Semuanya itu pada hakikatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat orang sehat juga diuji dengan kesehatan itu untuk apa? Pada saat orang sakit itu pun diuji bagaimana dia menghadapi sakit itu. Apakah berontak? Apakah dia rela dengan sakit bahwa ini sakit ini dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat orang miskin itu pun diuji, apakah dia itu rela dengan ujian itu, lalu dia tidak berputus asa. Pada saat orang kaya pun itu pun diuji oleh Allah, apakah dengan kekayaan itu dia menjadi sombong karena merasa bahwa saya ini sukses, bisa mengumpulkan uang banyak, bisa punya perusahaan. Nih, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lalu coba kita urai lagi tentang manfaat harta. Jadi apa sih harta yang kita punya, harta yang kita kumpulkan itu manfaatnya apa? Yang pertama itu adalah dengan harta itu kita bisa melaksanakan kewajiban yang Allah berikan pada kita, yaitu ibadah haji. Itu yang pertama. Tidak mungkin tanpa punya harta kita bisa melaksanakan ibadah haji, di mana ibadah haji itu oleh Allah dijanjikan laisa jaya ila apa itu al-hajju mabrur laisa jaya ila jannah. Jadi haji yang mabrur tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali surga. Nah ini kan satu pangkat yang paling tinggi tuh, yang kita harapkan, bahwa kita berharap untuk masuk surga dengan beribadah haji. Allah menjanjikan akan dimasukkan surga. Ini dengan harta yang ada. Jadi manfaatnya harta itu diantaranya itu. Yang kedua, dengan harta yang kita kumpulkan, dengan harta yang banyak, kita bisa melaksanakan kewajiban, yaitu apa? Berzakat. Zakat ini salah satu rukun Islam dan tidak mungkin bisa dilaksanakan bagi orang yang tidak punya harta. Jadi kita harus
Kalau kita punya harta, maka kita bisa melaksanakan zakat itu. Selanjutnya, harta itu bisa menolong hati kita menjadi khusyuk, menjadi tenang. Kenapa? Kalau kita kebutuhannya tercukupi, makan sudah punya uang, pakaian punya uang, rumah punya uang, sehingga sholat itu nyaman. Ya, coba bayangkan kalau kita mau sholat, mau makan belum ada uang, kan pikiran jadi kesana kesana. Nanti makan apa anak saya? Dengan uang yang ada itu bisa menolong kita melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan khusyuk. Karena apa? Karena di rumah nasi sudah siap, pulang zuhur mau makan siang sudah ada. Lalu sholat isyraq nanti pulang sudah ada sarapan karena sudah ada waktu. Coba kalau kita harus mikir nanti sarapan apa, kan jadi tidak tenang. Apalagi persoalan rumah saatnya bayar kontrakan, kita belum punya uang, sholat Allahu Akbar kan pikiran besok ditagih Bu Kaji, belum bayar kos. Nah ini kan Pak Haji tolong minum garing ini. Ini agak panjang nggak apa-apa ya, karena nanti ada program sholat isyraq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kedua itu diantara dari beberapa manfaat harta yang kita punya, itu kita bisa melaksanakan sedekah. Kenapa? Sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Kalau kita bersedekah itu insya Allah as-shadaqatu tabul bala. Jadi sedekah itu bisa menjauhkan bala atau kecelakaan. Orang yang di sana novelnya ditulis hari Senin tanggal 23 November misalnya, kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta. Tapi karena orang itu bersedekah, tidak jadi kecelakaan. Ini. Jadi, nah dengan harta itu kita bisa selamat dari kemarahan Allah, tidak jadi menjadi orang yang kecelakaan tadi. Kena musibah, maka kita harus sering-sering, ya walaupun toh hanya 1.000 perak. Pak Oga yang nyabrang-nyabrang itu bisa menjadikan kita itu selamat dari kecelakaan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dengan harta kita bisa dikelompokkan orang-orang yang dermawan. Nah, orang-orang dermawan itu akan dibawa oleh Allah ke dalam surganya Allah. Karena satu sifat yang dicintai Allah itu adalah termasuk dermawan. Nah, bagaimana bisa dermawan kalau kita tidak punya harta? Nih, jadi di samping kita menjadi orang yang dicintai Allah karena dermawan, juga banyak teman. Orang itu kalau dermawan itu temannya banyak. Kemana-mana, yuk mampir soto, saya bayari. Orang besok lagi kapan Pak Haji pergi kan gitu. Beda kalau orang mampir zaman bayar, besok tidak lagi zaman bayar. Soalnya enggak usah, orang-orang balik. Nah, ini salah satu harta yang kita punya. Yang keempat itu kita bisa mendapat pensiun. Walaupun toh kita sudah meninggal di alam kubur, itu pahala itu tetap mengalir. Apa itu?
sedekah jariah. Dengan harta kita itu bisa urun masjid ini dipugar misalkan, lalu kita bantu jariah. Selama masjid ini digunakan untuk sholat, untuk taklim ini, pahala kita walaupun kita sudah meninggal itu. Atau mungkin kita punya tanah lalu kita wakafkan untuk masjid, lalu dibangun masjid, dan masjid itu digunakan untuk sholat, untuk pengajian. Maka orang yang mewakafkan tanah untuk masjid ini, walaupun toh sudah meninggal, dia tetap dapat pahala. Jadi itu kan idza matabnu adama iqto'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntaqa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Ada 3 ketika orang itu meninggal tapi tetap mendapat pahala. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang ditularkan. Jadi saya misalkan bisa baca Fatihah, lalu saya ngulang pada anak-anak sehingga anak-anak itu bisa membaca Fatihah, bisa sholat. Saya meninggal, ketika anak-anak ini sholat, maka saya dapat pahala dari anak-anak ini. Kenapa? Karena anak-anak ini bisa sholat kan perantara saya. Kalau tidak saya ajarkan, dia tidak bisa sholat. Oleh Allah diberi kemurahan pada kita, anak-anak yang sholat itu juga dapat pahala. Orang yang mengajari anak sholat itu pun dapat bagian pahalanya. Itu ilmin yang taqalbi, ilmu yang diajarkan pada orang lain. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak ini menjadi soleh kan hasil kerja keras kita. Kita sekolahkan, kita privatkan baca Al-Quran. Nah itu kalau tidak kita biayai, mana bisa kan itu. Jadi kita pagi-pagi sudah nganter sekolah, nanti agak siang jemput sekolah. Sekarang kan orang tua itu jadi repot gara-gara anak ini yang anak TK pagi-pagi tidak mau berangkat. Kita bagaimana merayu agar mau berangkat. Nanti sampai sekolahan nangis takut temannya, proses lagi sampai kuliah kita masih keluarkan uang terus. Nah kalau kita tidak dapat bagian pahala kan rugi. Dari TK sampai perguruan tinggi sampai menikah pun kita keluarkan uang. Nanti setelah menikah punya anak kita juga mikir bayi itu, Mbak. Terus toh, maka Allah memberikan bagian pahala ketika anak kita itu melaksanakan sholat, lalu ngaji dan rugi banget sama-sama mengeluarkan uang, tapi anak itu tidak kita arahkan pada agama. Ya pandai tapi dalam hal mencari uang, sementara sholat tidak bisa, kita tidak dapat apa-apa, bahkan malah dicela oleh Allah. Kenapa? Nah, karena kita keturunan kita itu tidak taat pada Allah. Maka salah satu kewajiban kita adalah melahirkan generasi-generasi yang beriman dan berbudi luhur. Tidak cukup beriman saja, tapi berbudi luhur. Karena kita itu ada 2 kewajiban. Kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama manusia. Soleh secara spiritual dan soleh secara sosial. Soleh secara spiritual yaitu rajin sholat yang berhubungan dengan Allah. Tapi soleh secara sosial, hubungan antar manusia ini harus dijaga. Kalau berbicara tidak menyakitkan, juga komunikasinya bagus, ketemu assalamualaikum, selalu senyum, suasana damai. Maka ketika kita habis sholat, maka kita dianjurkan harus assalamualaikum. Kita memberikan
keselamatan pada sebelah kanan, sebelah kiri. Ini pemahamannya seperti itu. Lalu kita berjabat tangan. Ini simbol kalau orang sudah salaman nih damai, tidak ada masalah. Nah orang kalau sudah damai tidak ada masalah kan sudah baik, nyaman. Beda kalau orang itu bermasalah kan ketemu aja tidak mau, apalagi sampai bersalaman. Maka kita dituntut oleh agama kita agar selalu menciptakan kerukunan, kedamaian, kebaikan sesama umat manusia. Tidak hanya sesama seorang muslim, terhadap orang lain pun selama dia tidak memusuhi kita, hanya sama. Maka Rasulullah itu pernah berkata, barang siapa yang memusuhi kafir dhimmi, maka sama dengan memusuhi saya. Kafir itu ada dua, kafir harbi dan kafir dhimmi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kita, maka kita harus bermusuhan. Tapi kafir dhimmi, kafir yang bersahabat dengan kita dalam satu negara, misalnya di Indonesia ini banyak orang-orang yang tidak beragama Islam, tapi dia tidak memusuhi kita. Kita berdampingan, saling menghormati, saling menghargai. Maka oleh Rasulullah kita tidak boleh memusuhi orang Nasrani yang ada di sebelah kita. Selama dia itu posisi kafir dhimmi, tidak memusuhi, kita harus menghormati dan menghargai. Tidak boleh menyakiti dan tidak boleh memusuhi. Ini harus dipahamkan, jangan karena sekarang itu muncul paham-paham yang pokoknya kalau orang kafir ya musuh saya. Tidak bisa. Islam itu punya paham bahwa orang kafir itu ada dua, orang kafir dhimmi, orang kafir harbi. Orang kafir dhimmi adalah orang kafir yang bersahabat dengan kita, tidak memusuhi. Tapi orang kafir harbi adalah orang yang memusuhi. Maka ketika orang kafir memusuhi kita, kita harus memusuhi juga karena tidak mau bersahabat. Jadi di zaman Rasulullah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah satu negara yang dihuni tidak hanya orang Islam saja. Pada waktu Rasulullah di Madinah itu kan di Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu oleh Allah memang dia itu punya otak yang cerdas, sehingga dalam dunia ekonomi itu dia punya nilai lebih. Kenapa? Karena zaman dahulu itu orang-orang Yahudi suka dengan menggandakan uang itu dengan cara utang piutang itu. Bahasanya agak kasar itu riba, tapi riba itu pun kita harus paham juga sebatas mana riba itu. Jadi kalau orang itu mau menambah uang itu ada dua jalan. Yang pertama dengan berdagang, yang kedua dengan itu anaan. Kan gitu, kita punya uang 100 juta, biar menjadi 110 juta ada dua jalan, kita gunakan dagang atau kita gunakan pinjam meminjam. Orang pinjam 10 juta pengembaliannya harus lebih, kalau tetap 10 kan tidak berkembang. Tapi orang dagang punya uang 100 juta terus buat beli sepeda motor 10, lalu dijual, yang 10 juta dijual menjadi 11 juta, dia berkembang menjadi untung 1 juta. Nah, riba ini pembahasan panjang. Jadi kalau kita lihat itu memang masalah bunga bank itu, nah ini berkembang dari bunga bank. Bunga bank itu kan
oleh ulama kita itu ada 3 pendapat. Ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat subhat, ada yang berpendapat halal. Nah ini memang pembahasan panjang. Tapi bagi orang yang dagang itu lebih cenderung memilih yang halal. Kenapa? Karena dia itu butuh modal. Misalkan untuk membesarkan perusahaan, dia harus punya pinjaman bank. Kalau tidak dipinjamkan, tidak bisa berkembang. Sehingga dia lebih cenderung memilih pendapat yang halal. Bagi orang yang tidak berdagang, mungkin lebih hati-hati, tidak bisa memutar uang, itu memilih yang halal. Sehingga antara orang yang tidak berdagang dengan orang yang berdagang, pola pikirnya beda. Maka kalau kita berbicara masalah bunga bank, orang berdagang mesti halal. Bagaimana tidak halal? Saya pinjam uang 200 juta, katakanlah 1 tahun harus mengembalikan 220 kur kan bunganya kecil. Lalu kalau saya tidak pinjam, saya tidak bisa untung. Padahal uang 200 selama 1 tahun saya bisa untung 50 juta. Berarti kan ada keuntungan, tidak rugi. Tapi bagi orang yang tidak berdagang, tidak paham tentang kondisi perputaran uang, dia kaku, wah haram. Itu selesai kan persoalan itu. Lalu yang membahayakan harta itu juga di samping tadi kita urai tentang manfaat harta, juga ada yang membahayakan dengan harta itu. Yang pertama, orang itu kalau uangnya banyak, itu dalam dirinya itu ada potensi yang namanya nafsu. Nah, nafsu itu mendorong yang tadinya itu tidak mau ke karaoke, karena ada uang banyak sehingga karaokean. Yang tadinya tidak punya uang tidak tidur di hotel, karena punya uang lalu nginap di hotel. Di sana itu nanti nafsu akan membangkitkan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Bagi orang yang tidak punya uang, tidak ada kesempatan untuk ke karaoke, tidak ada kesempatan tidur di hotel, aman. Tapi bagi orang yang punya uang, itu keinginannya yang tadinya tidak muncul, gara-gara punya uang itu muncul. Sekali-kali di Bandungan nginep di sana. Nah, di sana nanti ada setan datang, Pak, butuh penghangat enggak? Nah, itu kan persoalan baru. Nah, itu kalau imannya enggak kuat itu jadi melakukan maksiat gara-gara punya harta ini. Yang kedua itu tadi, bahwa dengan harta itu orang itu kadang-kadang lupa kewajiban, yaitu mengeluarkan zakat, lalu beribadah haji, ini yang wajib. Yang dianjurkan bersedekah, lalu beramal jariah. Itu kadang-kadang orang itu lupa, nah, padahal dia ada kewajiban itu. Yang ketiga itu dengan harta itu kadang-kadang ada peluang untuk mengambil yang haram. Kita ada proyek dari pemerintah, misalkan, nah, karena agar dia berjalan, lalu kita negosiasi dengan yang punya proyek dan sebagainya. Sehingga bagaimana tidak bisa mengambil proyek kalau kita tidak punya modal banyak. Di dalam proyek itu ada peluang-peluang untuk melakukan hal-hal yang menjadikan hasil kita itu tidak halal. Nah, ini diantaranya yang membahayakan dengan harta itu. Lalu yang terakhir yaitu kita menggunakan harta itu tidak pada tempat yang benar tadi. Jadi kita punya uang
lalu kita gunakan untuk hal-hal yang maksiat. Itu salah satu bagian dari bahaya dari harta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun terbit, Pak.